kita dalam menganalisis satu kesatuan ruas nih, ya. Jadi kalau ruasnya seperti ini misalnya ya, seharusnya tuh kalau di Bangkok itu ada lajur dua arah, ini masalah ya. Dua lajur dua arah. Jadi ada arah yang ke sana. Ini dicatat kan? Volume lalu lintas yang ke sana dicatat. Volume lalu lintas yang ke sini juga dicatat. Ya, jadi kalian tulis ini lajur kiri dan lajur kanan, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kan ada di sini sebelum sudah selesai dicatat, berarti kan ada rekapitulasi kalian tuh per jamnya atau per 1 jam, boleh per 15 menit juga boleh, per 30 menit juga boleh. Misalnya tulis sini lajur kiri gitu ya, ini lajur kanan, ini volumenya dari jam ini sampai jam berapa, ini berapa gitu ya. Ya, ini kan saya bagi lagi, ada sepeda motor, ada mobil penumpang, ada kendaraan berat ya. Ini juga ada sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan berat. Oke, nah sepeda motornya berapa, mobil penumpangnya berapa, kendaraan beratnya berapa. Saya catat seterusnya sampai di jam terakhirnya, misalnya kalau jam 6 berarti terakhirnya adalah jam 15.30 misalnya kalau pakai kelompok laptop berarti jam sampai jam 16 ya? Ya, sampai jam 16.00. Nah nih, dicatatkan semuanya. Sudah, ini dalam bentuk kendaraan per jam. Ya, dalam bentuk ukurannya adalah kendaraan per jam. Kendaraan per jam. Jadi contohnya ini Nazwa nih dan teman-temannya yang Pak Endo ya, siapa Pak? Ya, ini ada di jam 6 168, 635, 676, 670. Ini lajur kirinya saya tulis. Sepeda motornya lagi kiri. Jam 6 aja ya, misalnya 168. Kemudian mobil penumpangnya itu 36, kendaraan beratnya itu 17. Kemudian di sisi kanannya itu ada 150. Kemudian ada 42, kemudian ada 17. Nah ini saya bilang kemarin di soalnya pertama adalah bisa dia adalah kesatuan. Kenapa? Jadi yang penting adalah satuan dalam pengukurannya adalah sama. Yang berapa sudah ini? 94. Jadi ini adalah dalam satuan SMP per jam. Kenapa? Kenapa dijadikan satuan SMP per jam? Karena sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan berat tidak sama ukurannya. Makanya perlu kita ekivalensikan. Bagaimana cara ekivalensikannya? Kalau di sini belum ada, saya kemarin minta silakan coba di search gitu. TMP jalan perkotaan. Ada yang cari? Ada yang dapat TMP jalan perkotaan? TMP jalan perkotaan. Yang harusnya saya sampaikan hari ini. Harapannya kalian baca pekan lalu pas mau analisisnya. Ya, apa-apa nanti ini. Berarti misalnya satuan mobil sepeda motor ini EMP-nya adalah 0,25 gitu ya. Mobil penumpang masih 1 karena di dalam satuan mobil penumpang. Kemudian kendaraannya anggaplah 1,3. Sehingga 168 dikali 0,25, 36 dikali 1, 17 dikali 1,3. Ini juga sama, 150 dikali 0,25, kemudian 42 kali 1, 17 kali 1,3. Akhirnya kita total nih, kita dapatlah jumlah kendaraan yang ada di ruas ini selama jam 6 sampai jam 6.30 yang lewat. Sudah, itu kita catatkan di sini. Nih. Jadi yang hasil tadi jumlahnya di sini saya catatkan di sini nih. Saya dapatkan volume. Taruhlah misalnya volumenya dapatnya adalah 425 SMP per jam. Ya, nah ini dapat sudah volumenya. Selanjutnya apa lagi? Berarti kan harus bersamaan kita surveinya, survei volume dan survei ke kecepatan. Karena kita mau tahu hubungan perubahan penambahan volume dan kecepatannya kendaraan tadi pada saat kita survei. Bagaimana dapat kecepatan? Itu kemarin saya kasih speed gun. Tapi banyak yang milih manual. Contohnya kalau pakai Nazwa. Kenapa pakai manual? Akong, mana Akong ada? Melody. Nah, Melody, kenapa pakai manual Melody? Kecepatannya. Kemarin lebih mudah hitungnya. Lebih mudah hitungnya. Justru sebenarnya itu saya bilang tadi, pertama adalah kan kita harus tahu
jumlah sampelnya. Jumlah sampel itu kita dapat dari mana? Makanya harus ada cerita kan. Makanya saya sudah sampaikan cari jumlah sampel sesuai kecepatan. Kalau ketika kita survei 168, 36 dan 17, berapa yang bisa mewakili dari 168 ini? Ya kalau seandainya paling dekat misalnya saya ambil 30 Pak sepeda motor. Di antara jam 6 sampai jam 6.30. Bukan dari jam 6 sampai jam ini adalah sebanyak 30 kendaraan. Siapa tuh? Udah lewat ya? Iya. Nah jadi di sini kalian sudah dapat nih kecepatannya disurvei dari jam 6 sampai jam 6.00 sampai jam 6.30. Survei kecepatannya sudah dapat kecepatannya. Selama jam 6 jam 6.30 ini diambil sepeda motor, mobil penumpang dan kendaraan berat. Kecepatannya sepeda motor berapa, mobil penumpang berapa, kendaraan berat berapa. Berapa sampelnya? 30 misalnya. Mobil penumpang ambil berapa? Oh, yang 10 Pak. Dan berat ambil 10 Pak. Nah, jadi selama jam 6 sampai jam 6.30 dilakukan survei terhadap 30 kendaraan tadi. Berapa kecepatannya? Dari 30 tadi kan kalau kalian susun untuk dapat di jam 6 sampai jam 6.30 saja, ini kan harus ada sendiri lagi nih. Disusun. Sampel ke 1, sampel ke 2, sampel ke 3 sampai sampel ke 30. Khusus untuk jam 6 sampai jam 6.30. Berapa nih? Oh, sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan berat. Sepeda motor berapa? Oh, ini 40. Ini berapa? 36. Ini berapa? 32 misalnya. Ini berapa? 28 dan seterusnya. Selamanya 30. Mobil penumpang juga sama. Berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Terus kendaraan berat ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Sudah. Akhirnya kita ambil nih ukuran pengusahaan data dari sepeda motor. Berapa kecepatannya yang kita ambil? Kecepatan rata-rata atau boleh pakai 80 persentil. Misalnya, oh kecepatan rata-rata sepeda motor berapa? Kecepatan mobil penumpang berapa? Kecepatan kendaraan berat berapa? Ini juga dirata-ratain lagi. Akhirnya dapat lagi kecepatan seluruh kendaraan di jam 6 dan jam 6.30. Ini sudah dapat ditaruh di sini. Yang mewakili. Sehingga kecepatannya, oh ini kecepatannya adalah 28 misalnya, atau ini kecepatannya adalah 50 km/jam. Sudah? Nah, jadi V-nya dapat dalam SMP per jam, S-nya dapat dalam kilometer per jam. Sudah. Lanjut lagi jam 6.30 sampai jam 7. Analisis lagi sama seperti ini. Dapat isinya. 7.00, 7.30, analisis lagi dapat. Begitu seterusnya. Selesai, baru kita hubungkan antara hubungan volume, kecepatan dan kepadatan. Paham sampai di sini? Nah, ada kan sudah datanya? Masalahnya kecepatannya nggak bisa diulang. Ya kan? Berarti jam-jam itu Pak harus cari sampel terus Pak? Iya. Tapi yang bisa sampel Iya. Iya. Padahal kan kita kan mau tahu hubungan antara kenaikan volume dengan perubahan kecepatan ini. Itu kan kalau ukurnya. Semakin tinggi volume berarti semakin lambat. Sedangkan lalu lintas ini kan berbeda-beda tuh. Kalau kecepatan di jalan jam 12 malam atau jam 2 malam jalan situ kan beda dengan kecepatan di jalan jam 4 sore ketika orang jalan. Itu kan tujuan jam 12. Jadi akhirnya memang harus jam-jam kita ambil. Makanya saya bilang berat kalau pakai manual, makanya saya kasih speed gun. Karena pakai speed gun, nah itu lagi karena pakai speed gun, kecepatan yang ada di sini adalah kecepatan rata-rata waktu. Sedangkan kecepatan yang harus kita isi di sini adalah kecepatan rata-rata ruang. Jadi dikonversi dulu. Jadi rata-rata kecepatan rata-rata waktu ruangnya berapa dan kecepatan rata-rata waktu. Nah ini tidak bisa diulang. Karena walaupun volume sudah ada, kecepatan tidak bisa diulang. Karena kan dia satu kesatuan tuh. Nggak bisa diulang. Yang ada bisa salah aja. Iya. Nah,
dalam rangka itu gitu ya, berarti sudah 30% hilang sudah dari nilai PTS kan gitu ya. Oke. Oke, nah sudah selesai. Nah, sudah ditulis nih volume kecepatan. Sudah. Nah sekarang kakak sudah ada datanya. Anggaplah cari berarti kecepatan yang mewakili itu ya. Ya, taruh saja kecepatannya ya. Kecepatan yang mewakili. Tapi tidak ada ya kak. Nah, kalau ada datanya tulis saja volume sampai seterusnya. Sudah. Kecepatannya juga cari kecepatan yang mewakili. Dalam rangka supaya kalian memenuhi analisis kalian saja. Ya. Oke. Nah selanjutnya dapat kepadatan bagaimana? Dapat kepadatan nih. Dapat kepadatan. Oke. Satuan kepadatannya apa? Satuan kepadatan, satuan. Apa SMP per jam. SMP per kilometer. Berapa banyaknya kendaraan dalam satuan kilometer? Atau bisa juga kendaraan per kilometer. Nah, sekarang ini satuannya SMP per jam, yang ini juga kilometer per jam, berarti satuannya kepadatan kita bisa pakai adalah SMP per kilometer. Berarti kalau SMP per kilometer berarti apa? Bagaimana kita D? Berarti sama dengan V per S. Jadi volume dibagi kecepatan dapatlah kepadatan. Jadi harus tahu dulu nih volume dan kecepatannya. Sudah dapat kepadatannya. Sudah selesai. Kalian sudah dapat volume dan kepadatan. Sekarang tinggal buat persamaannya. Kita susun sudah nih. Oke. Nah kita buat. Oh ini bukan ini ya. Nah kita buat nih. Kita buat hubungannya. Berarti hubungan apa? Dibuat dulu menghitung volume dan nih menghitung. Kita hitung dulu antara hubungan kepadatan dan kecepatan. Kepadatannya X, kepadatan kecepatannya adalah Y. Jadi kepadatannya adalah X dan S-nya adalah Y-nya. Nah, karena bentuknya linier, kalau menurut model Greenberg, prinsip kalau ya, mana tadi? Satunya. Nah, karena yang bentuknya adalah linier, sehingga bentuk persamaan garis yang harus kita cari, garisnya bentuknya ini adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Jadi Y-nya diisi dulu, X-nya diisi dulu, sehingga kita perlu cari berapa nilai A dan berapa nilai B. Di mana A sama B-nya? Kalau kita bentuk dalam bentuk persamaan, nih, dari mana? Itu kan YABX ini kan sudah saya tulis kemarin adalah hubungan antara S sama dengan SFF, kecepatan pada saat free flow dikurang dengan SFF, kecepatan pada saat free flow dibagi dengan kepadatan pada saat macet dikali dengan D. Di mana berarti artinya SFF adalah A, SFF per DJ adalah B. Ya, karena X-nya sudah dapat nih D. Y-nya juga sudah dapat nih S. Paham ya? Nah, berarti kan sisa cari SFF min per DJ. Bagaimana cara dapat A sama B? Untuk dapat B berarti sama dengan apa? N dikali dengan sigma X Y dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X pangkat 2 dikurang dengan sigma X pangkat 2. Berarti bagaimana? Berarti di total dulu berarti X. Berarti apa? Cari dulu X kali Y. Dapat sigmanya. Udah, lanjut. Sigma X. Sigma X-nya sudah ada nih, sigma X-nya di sini. Kemudian sigma Y. Sigma Y-nya sudah ada di sini. Oke? Jadi saya dapat, kemudian sigma X pangkat 2, berarti tambah lagi tabel X pangkat 2. Berarti sigma X pangkat 2-nya berapa? X pangkat 2-nya berapa? Kemudian selanjutnya adalah X dipangkatkan
2. Sehingga dapatlah nilai B. Kalau sudah dapat nilai B, nanti nilai B misalnya apa ya? 0,5 misalnya. Ya, ini adalah 0,5. Ya, siapa itu? Apa namanya? Ya, B berarti adalah sama dengan 0,5. Ya. Nah, ya. Oh ya. Kalau B-nya adalah B-nya adalah min 0,5, berarti A-nya itu kan bisa didapat dari Y rata-rata dikurang dengan B dikali dengan X rata-rata kan? Nah, ini kita dapat A, kita dapat B. Itu ditambah nih, ya. Nah, akhirnya misalnya B-nya adalah 0,5, ini kan berarti 0,5 ini adalah sama dengan SRR per DJ. A ini adalah SRR. Jadi kalau misalnya Anda lagi dapat A-nya adalah sama dengan 25 saja misalnya. Sehingga SRR-nya atau DJ-nya adalah sama dengan 0,5 min 0,5 sama dengan 25 per DJ. Sehingga DJ-nya berapa? Berarti DJ sama dengan 25 dibagi 0,5. Iya, sehingga itulah kepadatan pada saat macet total. Artinya kita sudah bisa dapat tuh DJ-nya ada di sini. Nah, jadi kita dapat nilai DJ-nya berapa, nilai SFF-nya berapa. Susun dalam grafik ini sudah selesai. Dapat kita hubungan kecepatannya. Jadi kalau artinya kita bisa tahu bahwa kecepatan di jalan ada itu di Ponorogo itu, di Sebengkok itu, setelah kantor yang sedang kapal itu, kecepatan pada saat free flow-nya berapa, kepadatan maksimumnya berapa, kepadatan pada saat macetnya berapa, DJ-nya. Oke, nah dari hubungan itu kita bisa dapat lagi apa? Hubungan antara volume dan kepadatan. Berarti ditulis nih, kalau itu bentuknya dibuat grafik saja langsung di Excel. Nih, D-nya apa? D-nya sebagai X, Y-nya itu adalah volume. Dibuat bentuk grafik seperti itu. Sehingga kita bisa dapat nilai D-nya. Nah, persamaan bentuknya yang parabolik seperti ini, itu persamaannya adalah hubungan antara volume dan kepadatan. Bagaimana hubungan volume kepadatan? Hubungan volume kepadatan adalah sama dengan P sama dengan D. D-nya sudah ada nilainya. Dikali dengan SFF. SFF sudah dapat di sini kecepatan pada saat free flow. Ya, dikurang dengan SFF per DJ. Ini SFF per DJ 0,5 dikali D pangkat 2. Sehingga kita bisa tahu. Nah, dari situ kita bisa lihat dari hubungan antara kepadatan dan volume sampai di titik puncak daripada bentuknya parabolik seperti ini adalah volume maksimum. Volume maksimum itulah yang kita sebut sebagai kapasitas pada jalan. Nah, jadi dari kapasitas tadi kita bisa tahu berapa derajat kejenuhannya. Kalau sudah melampaui kendaraannya, sudah volume maksimum, berarti ya sudah terjadi kemacetan. Sampai sini bisa dipahami. Oke, nah, karena seperti itu silahkan diperbaiki. Sudah mau karena kalian mau ada tugas bersama. Revisi bro. Untuk kepentingan ya sudah pakai itu saja ya untuk memenuhi jawabannya karena dianggap sudah nggak salah, sudah nggak valid ya 30 lah kurangnya 40 lah ya ya 60 maksimum dari batasnya 70 lah tergantung ya 10-nya nambah gitu. Kayak si Akmal tadi nggak kurang-kurang attitude-nya kan, berarti kita kurangi sudah 10 gitu ya. Oke? Oke ya, kira-kira seperti itu. Ya, seharusnya saya jam 8 tadi ya. Nah ini, saya sebenarnya mau menyampaikan, saya share ke Dara ya. Iya Pak.
ada. Blue. Nah, blue.